Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Nurul Nuklianggraita dan teman saya Monika Triani akan menjelaskan tugas besar topik khusus 5 MCE yang berjudul Solving Stochastic Shortest Distance Path Problem by Using Genetic Algorithm. Selanjutnya akan dibahas secara bergantian. Selamat mendengarkan. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah mengenai background dan related words. Yang pertama, shortest distance path merupakan algoritma untuk mencari jarak minimum antara titik asal ke tujuan. Shortest distance path telah banyak dilakukan dalam penelitian khususnya transportasi, perencanaan perjalanan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, permasalahan yang muncul adalah meramalkan kondisi cuaca dalam perencanaan perjalanan. Saat kondisi cuaca buruk, shortest distance path dapat menemukan jalur yang bervariasi. Selain itu, waktu perjalanan menjadi kurang dapat diprediksi. Yang kedua, dalam dunia nyata, banyak kendala yang dihadapi untuk menemukan lintasan tersebut. Maksud dari dalam dunia nyata, yaitu waktu perjalanan mungkin dinamis, karena kendala seperti kondisi cuaca, zona konstruksi, dan kecelakaan di jalan. Skenario ini harus dipertimbangkan selama perencanaan perjalanan yang sebenarnya. Ada beberapa related words yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian yang akan digunakan saat ini adalah menggunakan shortest distance path untuk mengidentifikasi jalur terpendek dalam kondisi cuaca buruk dan menggunakan genetic algorithm atau GA untuk mengidentifikasi jalur terbaik. Goals yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama, menemukan jalur minimum. Yang dimaksud dari menemukan jalur minimum adalah ketika saat kondisi cuaca buruk. Di sini kita akan menemukan jalur-jalur minimum sesuai tujuannya. Yang kedua, mengetahui waktu kedatangan tiba dikarenakan kondisi cuaca dalam kasus perencanaan perjalanan. Penelitian ini memberikan penekanan untuk menemukan cara efektif untuk memberikan perkiraan waktu perjalanan yang akurat bagi para wisatawan selama cuaca abnormal. Ini merupakan desain sistem atau metodologi dalam penelitian ini. Berdasarkan flowchart di atas, penelitian ini mengusulkan genetic algorithm untuk menangani masalah jalur terpendek stokastik dalam kondisi cuaca. Langkah pertama dalam GA adalah untuk mengencode solusi yang layak yaitu kromosom yang dihasilkan sebagai populasi awal. Populasi awal secara acak dihasilkan dengan ukuran pop size. Setelah menentukan populasi awal, selanjutnya untuk mengevaluasi nilai kecocokan, misalnya perkiraan waktu perjalanan atau perkiraan waktu kedatangan yang setara, setiap kromosom dievaluasi melalui simulasi yang telah dirancang dan menerapkan prosedur untuk mensimulasikan waktu kedatangan di bawah kondisi cuaca yang berbeda. Dalam penelitian ini, terdapat 4 kondisi cuaca yaitu normal, salju rendah, salju sedang, dan salju tinggi. Pada langkah berikutnya, jika terjadi badai salju, maka 5 skenario berbeda dipertimbangkan dengan nilai probabilitas yang terkait. Mengingat kondisi cuaca, kecepatan kendaraan mengikuti distribusi probabilitas yang diekstraksi dari data historis. Proses ini diulang enzim kali untuk menggambar perkiraan waktu kedatangan. Selanjutnya, dilakukan proses crossover dan operator mutasi. Untuk operator crossover menggunakan metode titik potong, sedangkan untuk operator mutasi menggunakan satu gen akan dipilih secara acak. Kemudian, jalur dari gen yang dipilih ke tujuan akan diganti. Setelah menerapkan operator genetik dengan tingkat crossover PC dan tingkat mutasi PM, ada sebuah prosedur untuk menambang kromosom yang lebih buruk di setiap generasi dan mencegah gen orang tua menghasilkan keturunan yang berkualitas rendah. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengetahui apakah keturunan dari crossover memiliki kesamaan lebih tinggi dari alfa atau memiliki kesamaan kurang dari alfa. Jika keturunan dari crossover memiliki tingkat kesamaan lebih dari alfa, maka proses diberhentikan dan sebaliknya. Selain itu, duplikat kromosom di setiap generasi dihapus untuk menjaga keragaman setinggi mungkin. Akhirnya, algoritma berhenti setelah iterasi max LT. Untuk result pada penelitian ini, melakukan percobaan yang terdiri dari 100 node dan memiliki 4 kondisi cuaca. Di antara lain, terdapat cuaca normal, salju rendah, salju sedang, dan salju tinggi.
Setiap node memiliki probabilitas sesuai kejadiannya seperti pada gambar. Pada gambar terdapat persebaran 5 skenario dengan tanda bundaran titik-titik hitam. Asumsi kondisi cuaca mempengaruhi durasi perjalanan. Seperti jika terjadi badai salju, 1 dari 5 skenario dengan probabilitas yang sama terdapat pada gambar tersebut. Penelitian ini menggunakan 5 parameter. Yang pertama, pop size sebesar 20, PC atau tingkat crossover sebesar 0,8, PM atau tingkat mutasi sebesar 0,1, jumlah node 100, dan max LT 200. Pada penelitian ini, terdapat 4 kondisi cuaca, yaitu normal, salju rendah, salju sedang, dan salju tinggi. Masing-masing dari kondisi cuaca tersebut terdapat distribusi kecepatan kendaraan. Penelitian ini menggunakan t-test untuk mengetahui waktu kedatangan rata-rata dari berbagai tingkat alfa, dari alfa 0,5 sampai alfa 0,9. Dapat dilihat pada tabel yang tertera pada slide. Pada tabel, menunjukkan bahwa alfa yang di bawah 0,9 menginduksi lebih banyak upaya komputasi, maka alfa 0,9 yang dianalisis lebih lanjut. Setiap alfa memiliki cost, time, dan gap yang berbeda. Untuk hasil akhir dari penelitian ini terdapat 9 kasus. 5 kasus pertama yaitu pergerakan cuaca. Terdapat 5 skenario beserta shortest path dan waktu kedatangan tibanya. 4 kasus lainnya yaitu kondisi cuaca, beserta shortest path dan kedatangan tibanya. Hasil menunjukkan sebagian besar waktu kedatangan jatuh dalam 314 menit hingga 337 menit. 9 kasus lainnya telah dirangkum pada tabel di atas. Jalur dan waktu bervariasi dalam kasus yang berbeda. Ada 3 jalur berbeda yang menghasilkan waktu kedatangan yang berbeda. Sebagian besar waktu perjalanan adalah mirip, kecuali kasus nomor 5 dan 8, di mana salju sedang dan mempengaruhi daerah yang lebih besar. Penelitian ini nantinya ingin mengubah hasilnya menjadi distribusi waktu kedatangan dan menentukan jalur berdasarkan tingkat probabilitas yang diinginkan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.